dalam sebuah film Unspeakable Me, salah satu serinya mengambil setting di kota San Francisco dan mereka naik gitu ya, cable car gitu. Jadi seri ending ini yang dihiasi oleh tokoh minion berwarna kuning yang menggemaskan dan menjengkelkan itu. Nah, itu sekarang saya mencoba untuk naik ini menuju kawasan yang disebut sebagai Lombard Street, dan nanti sana saya akan bagi satu hal gitu ya yang kami lakukan. Saya memilih dari konsep Euro bisnis bahasa operatif yang mengatakan bahwa mengajar berarti belajar 2 kali lipat. Jadi punya tanggung jawab untuk belajar lebih banyak. Dan kenapa demikian ya, nanti akan saya bahas di tempat yang baru. Jadi sambil lihat-lihat gitu ya, nanti kita akan masuk ke materi berikutnya. Ya, sudah sampai di kawasan yang namanya Lombard begitu. Dan kawasan ini cukup unik karena jalannya itu berkelok-kelok. Nah, seperti ini. Nah, itu ada mobilnya lewat, gitu ya. Dia berkelok dan hanya ada satu. Sudah berkelok-kelok turun. Jadi hanya bisa satu arah ya. Jadi hanya bisa turun, tidak bisa naik. Kawasan ini Anda bisa melihat di belakang sana gitu ya. Kelihatan enggak jembatannya ya dari sini. Wah, kecil sekali gitu ya. Kelihatan sedikit jembatannya. Jadi di belakang yang Anda lihat itu adalah Teluk San Francisco yang itu di sisi sebelah timur gitu ya, kota ini. Sisi utaranya yang mengarah ke Golden Gate. Jadi kita lanjutkan dengan materi tadi. Jadi katanya gitu ya, yang namanya belajar itu ada visual, auditory, ada kinestetik. Kemudian pertanyaan paling penting adalah Anda ini termasuk yang mana? Termasuk yang mode belajarnya suka yang visual, suka yang auditory, atau suka yang kinestetik seperti itu. Dan jika Anda merasa Anda termasuk yang audio misalnya, apakah itu berarti Anda tidak bisa belajar dengan cara yang lain? Nah, ini menjadi satu pergumulan, satu perdebatan yang cukup ramai begitu, dan saya akan bagikan apa menjadi pemikiran saya. Katanya gitu ya, manusia itu cepat belajar ketika dia itu melihat. Jadi orang berpikir gini, melihat itu ada sesuatu yang nyantol gitu ya, jadi cepat belajar. Mungkin itu juga yang menjelaskan mengapa anak-anak itu lebih cepat untuk belajar sesuatu gitu ya, melakukan karena meniru gitu ya, bukan karena mendengar. Nah, jadi misalnya ketika ada orang tua ini menasihati anaknya untuk buang sampah di tempatnya gitu ya, dan orang tuanya hanya ngomong gitu ya, tidak ditunjukkan, maka agak sulit buat anak untuk bisa meniru atau nyantol gitu ya di benaknya. Tetapi ketika anak ini diberi contoh gitu ya, atau orang tuanya itu memberikan contoh buat anaknya, maka itu menolong anak ini untuk memahami bahwa oh iya, memang buang sampah tempatnya itu penting, ada caranya, ditunjukkan sebagainya. Ini menolong gitu ya. Jadi sebagian besar orang mengatakan seperti itu. Ketika belajar dengan melihat itu akan lebih cepat, tapi tidak selalu demikian. Pertanyaan paling menarik adalah bagaimana saya gitu ya, saya belajar. Nah, saya mau berbagi pengalaman ini. Kalau kita bicara tentang sejarah, ketika saya belajar sejarah di SMP, SMA gitu ya, maka saya lebih cepat gitu ya, belajar secara auditori. Kenapa? Karena buat saya sejarah itu cerita. Jadi ketika guru itu menyampaikan materi, misalnya kerajaan Majapahit, kerajaan Kediri, perang Diponegoro, agresi militer Belanda yang pertama gitu ya, Juli 47.
Itu, IPA 9, lupa. Itu, buat saya, itu, saya dengar sebagai sebuah cerita, dan itu menolong saya untuk bisa, mengerti, gitu ya. Jadi sebagian besar kisah sejarah yang saya pelajari saya masih ingat, dan itu, karena ya itu, buat saya sejarah saya pelajari dengan cara auditori. Kalau matematika beda. Matematika saya belajar secara visual dan kinestetik. Kenapa? Eee Matematika kan banyak rumusnya gitu ya, apalagi yang ada kalkulusnya gitu, banyak rumusnya. Ketika saya berhadapan dengan rumus-rumus kalkulus ini, maka saya harus melihat terus gitu ya, rumus seperti apa gitu ya. Kemudian, saya perlu menulis, membuat catatan terkait dengan dari mana rumusnya, diturunkan dari mana, itu menolong saya untuk memahami materinya. Jadi ketika saya belajar matematika, saya menggunakan pendekatan visual dan kinestetik. Jadi ada yang saya kerjakan dengan tangan saya, ada yang saya perlu lihat gitu ya secara langsung. Itu sebabnya saya tidak bisa belajar matematika dari ibu. Susah sekali, apalagi kalau mesti bolak-balik dari halaman 5, oh nanti rumusnya di halaman 3 mesti balik lagi. Wah, itu susah buat saya. Jadi karena ketika saya kembali gitu ya, lepas konsepnya. Jadi saya lebih suka baca buku fisiknya daripada kalau menggunakan buku elektronik. Dan dari pengalaman saya ini saya melihat bahwa kita itu bisa belajar dengan berbagai macam cara, tergantung pendekatan mana yang akan, kita pilih, pendekatan mana yang lebih cocok. Dan saya kira sebagai SMP juga bisa, mencoba untuk melihat hal mana yang pas untuk dikerjakan. Satu pertanyaan penting gitu ya, sekarang bagaimana kiat Anda untuk belajar? Apakah belajar, seperti yang tadi, saya sampaikan dari, visual, audio dan sebagainya, atau, ada cara lain yang dipakai? Belajar itu sebenarnya ada ide besarnya. Belajar itu adalah belajar mempelajari konsepnya untuk bisa mengerti, nanti dia dapat diaplikasikan, kira-kira begitu. Tetapi untuk menuju masuk kepada pemahaman konsep tadi, kita setidaknya bisa lewat 2 jalan. Yang pertama adalah kita bisa baca bukunya untuk menggali pemahaman konsep dari materi yang disampaikan dari bukunya, kemudian diaplikasikan dalam soal, atau dibalik, belajar dari soalnya untuk memahami konsepnya. Dua-dua buat saya sah begitu ya, sah. Tetapi sebagian besar orang memilih belajar menggunakan contoh soal. Jadi belajar dari soal, kemudian dari soal itu berharap bisa mendapatkan konsepnya. Permasalahannya adalah cukup banyak orang yang belajar menggunakan contoh soal ini, belajarnya dengan cara yang salah. Dan itu sudah saya bahas di dalam sebuah video yang berjudul Jebakan Contoh Soal, yang semoga bisa bermanfaat. Silakan dicek linknya di sini. Itu saya bicarakan terkait dengan bagaimana mahasiswa itu menggunakan contoh soal untuk belajar dan tidak berhasil ketika mereka terapkan itu di dalam beberapa ujian. Dan setelah saya gali, memang ternyata caranya tidak tepat. Setelah mereka mengubah caranya, ada yang mengatakan, oh iya Pak, bisa berhasil. Dan itu membuat saya, wah lumayan juga ya gitu ya, ternyata metodenya juga bisa berhasil. Permasalahannya adalah tantangannya cukup besar. Belajar menggunakan contoh soal memerlukan tantangan, memerlukan komitmen yang cukup besar untuk bisa menggunakannya dengan bertanggung jawab. Dalam sebuah buku yang berjudul Teaching for Quality Learning at University, yang ditulis oleh siapa ya? Biggs namanya, Biggs sama Tang gitu ya, Catherine Tang yang pasti. John atau siapa saya lupa. Tapi Biggs dengan Tang gitu ya. Mereka berdua menuliskan bahwa cara belajar yang terbaik gitu ya, cara belajar terbaik adalah dengan mengajar orang lain. Terus saya lihat, wah ini cocok ini dengan apa yang disampaikan oleh Joseph Joubert tadi gitu ya. Dia mengatakan orang yang mengajar itu belajar 2 kali lebih banyak. Jadi bagaimana tuh kenyataannya? Nah, itu menjadi bagian yang mau saya bicarakan terkait dengan hal ini. Karena saya melihat bahwa ini betul gitu ya. Jadi dalam buku Teaching for Quality Learning at University ini, memang saya mengamini apa yang disampaikan oleh Biggs dan Tang di dalam buku yang menurut saya cukup menarik untuk dibaca. Ya, cukup tebal sih, tetapi bagian itu ada satu bab yang dapat dipakai jika saudara mungkin tertarik untuk membaca lebih lanjut lagi.
sebenarnya bagaimana sih kenyataan atau praktek di lapangan terkait dengan buku yang ditulis atau terkait dengan pernyataan yang ditulis oleh Hicks dan Tang tadi di dalam buku Teaching for Quality Learning at University. Jadi saya mau bagikan pengalaman saya gitu ya. Jadi sejak saya di SMP, saya dengan adik saya itu kelasnya selisih 1 tahun gitu ya. Dan sejak SMP saya menolong adik saya untuk belajar khususnya terkait dengan matematika dan fisika. Jadi adik saya tidak les di luar, tapi saya yang ngelesi, kira-kira begitu. Kalau waktu SD matematika biasanya mami yang ngajari, tapi waktu di SMP waktu ada fisika, matematika makin kompleks, biasanya saya yang ngajari diri saya. Dan ini berlanjut hingga saya di SMA. Jadi ketika saya ada di kelas 3 SMA, adik saya ada di kelas 2 SMA, saya masih ngajari dia beberapa hal yang dia bergumul, saya ngajari matematika, fisika, kimia. Kemudian setelah saya lulus, saya pindah ke luar kota. Adik saya dicarikan guru les gitu ya untuk fisika. Kemudian saya melanjutkan karir sebagai guru les yang menjadi guru les privat untuk siswa SMA selama 7 tahun sehingga saya, dan di masa kuliah pun saya menjadi asisten dosen mata kuliah fisika yang bertanggung jawab untuk melatih mahasiswa berlatih soal-soal fisika, dan itu pengalaman saya. Jadi apa ya, mungkin kalau dibilang ngelesi adik saya itu kira-kira 6 tahun. Jadi guru les 7 tahun ya bisa dibilang lah saya itu jadi guru les selama kira-kira 13 tahun, kira-kira 13 tahun, dan itu yang saya alami. Terus bagaimana kelanjutannya, itu yang menarik. Hingga hari ini setelah puluhan tahun begitu ya, puluhan tahun meninggalkan materi SMP dan SMA tadi, hingga hari ini masih cukup banyak materi matematika, fisika, kimia yang saya ingat dengan baik, sehingga saya masih bisa mengajari anak saya ketika kesulitan. Ada kesulitan terkait dengan matematika, fisika, dan kimia. Tapi memang tidak semuanya ya, karena memang ada beberapa materi yang berubah. Dan menurut istri saya gitu ya, saya masih bisa ingat semuanya itu karena apa? Karena saya lama jadi guru les gitu ya. Pikir-pikir ya masuk akal juga gitu ya. Ya benar juga gitu. Jadi ketika anak saya mengalami kesulitan di matematika, saya masih bisa mengarahkan gitu ya. Masih bisa menolong mereka mendapatkan konsen yang tepat dan sebagainya. Dan itu cukup bermanfaat buat saya, dan saya melihat kok cocok lagi itu dengan apa yang disampaikan oleh Joseph Joubert tadi. Itu pengalaman saya, dan mungkin ada di antara sahabat SMP gitu ya yang berprofesi sebagai guru les, dan ternyata memang pemahaman atau materi yang diajarkan itu sampai sekarang masih nyantol terus gitu. Kenapa? Ya karena dipakai untuk mengajar. Orang yang mengajar konsekuensinya akan belajar lebih banyak, dan itu menjadi bagian yang penting gitu ya. Ketika saya belajar untuk diri saya sendiri gitu ya, maka saya merasa oh ya ini cukup gitu. Tetapi ketika saya belajar untuk mengajar orang lain, maka pemahamannya itu beda levelnya dibandingkan dengan kalau saya belajar untuk diri saya sendiri. Apalagi ketika saya mendapatkan pertanyaan yang sulit, pertanyaan yang tidak pernah kepikir sama sekali. Kalau tidak kepikir ya bagaimana bisa ngerti jawabannya gitu. Tapi dengan mendapatkan trigger pertanyaan ini, itu menolong saya untuk bisa mencoba mencari korelasinya, mendapatkan penjelasannya masuk akal. Dan ini adalah tahap belajar lain yang saya alami. Jadi semakin banyak ditanya, maka semakin banyak saya belajar. Jadi itu juga yang seharusnya menolong teman-teman guru dan dosen gitu ya untuk tetap rendah hati. Kenapa? Karena ilmu yang dikuasai itu akan terus berkembang. Sehingga ketika ditanya, ini kok enggak tahu ya, berarti mesti belajar lagi. Tanya, ini kok kelewatan ya, berarti mesti belajar lagi. Jadi mungkin begitu ya. Mungkin gitu ya, ketika ini menjelaskan kenapa di dalam kelompok belajar itu
ketika ada orang yang saling mengajar, maka orang yang mengajar ini pasti punya pemahaman yang lebih kuat dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Tapi kalau kita bicara soal belajar kan saling memberi, tidak satu orang yang dominan ngajar terus gitu ya. Saling memberi, saling menguatkan. Dan kalau saya matematika ngerti di sini, teman saya lebih jago di tempat lain gitu ya, maka gantian yang ngajari. Mungkin itu yang menjelaskan mengapa kalau belajar ini cukup efektif untuk dipakai sebagai metode belajar ketika dikerjakan dengan benar. Ya, tapi kalau belajar hanya kumpul, ngerumpi gitu ya, gosip, share media sosial, ya sama saja. Jadi bagaimana mau belajar lebih baik? Nah, harus siap-siap cari murid yang mau diajar. Bukan cari korban ya, tapi cari apa ya? Cari teman yang mau diajari, supaya ketika Anda mengajar ini, Anda itu menggali lebih dalam, menggali lebih jauh lagi, dan bisa menguasainya. Tadi sudah saya sampaikan, kalau mau belajar menjadi satu komunitas yang dapat dipakai untuk saling menolong, saling membantu, saling mendukung, dan tersedia gitu ya. Jadi yang bersedia mengajar punya murid gitu ya. Muridnya pun siap untuk belajar dari gurunya tadi. Jadi saling belajar, saling memberi, saling menerima. Ini menjadikan satu situasi yang cukup menarik sebagai fenomena belajar yang sangat penting buat kita semua. Jadi tunggu apa lagi? Mungkin saatnya dicoba gitu ya. Bikin kelompok belajar jangan terlalu besar ya. 20 aja, jangan terlalu besar. 3, 4, 5 orang gitu. Bersama-sama belajar, saling menjelaskan, saling menolong, dan dari situ pasti pengajarnya akan belajar lebih banyak. Tapi jangan egois ya, semua aku yang ngajar gitu. Kan namanya juga mesti berbeda dengan yang lain. Saya kira itu yang bisa saya berikan pada hari ini dari kawasan Lombat. Semoga bermanfaat buat sahabat semua. Kita jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa.